tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh melihat kebaikan-Mu, kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, yang melimpah-limpah Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menjaga hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami ingin memberi yang terbaik buat kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai tenggelam arah yang gelap. Tanpa seribu tanya, Kamu tetap percaya.
semakin dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru menyanyikanmu dengan harimu. Jangan lepaskan, Kaulah saudara yang percaya bersama-sama katakan amin. Saudara siap muji Tuhan, haleluya. Tak berkesudahan.
muji Tuhan. Ada kuasa yang tidak pernah kita sadari yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan bukan bersaksi ya, sharing. Tuhan luar biasa. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu pujian yang mengatakan Tuhan penjaga hidupku, Tuhan nafas hidupku, yang diciptakan oleh hamba Tuhan Bapak Heni. Saya akan mencoba menyanyikannya. Kasih Yesus. Engkau Tuhan menolongku, penjaga yang selalu setia. Engkau Tuhan Bapakku yang selalu ada bagiku. Kau segalanya dalam hidupku. Engkau memberi yang terbaik bagiku. Ku bersyukur karena kasih setiamu. Ku bersyukur karena kebaikanmu bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan nafas hidupku. Terima kasih Pak Heni, pujian yang memberkati. Haleluya. Sama-sama kita pujikan. Engkau Tuhan penolongku, penjaga yang selalu setia. Engkau Tuhan Bapakku yang selalu ada bagiku. Kau segalanya dalam hidupku. Engkau memberi yang terbaik bagiku. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku bersyukur karena kebaikanmu bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan nafas hidupku. Ku bersyukur karena kasih setiamu. Ku bersyukur karena kebaikanmu bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan nafas hidupku. Engkaulah Tuhan nafas hidupku. Engkaulah Tuhan nafas hidupku. Pujian yang sangat memberkati. Saat saya menyanyikan ini, saya nangis saudara. Tuhan adalah nafas, ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bernafas. Tanpa Tuhan hidup kita itu tidak ada artinya saudara. Jadi tetap percaya, tetap pegang firman Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus yang menjaga hidup kita. Terima kasih. Dahsyat hati kita. Terima kasih Tuhan.
ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Kami rindu Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Kami akan terus berdoa untuk negeri kami, ya Tuhan. Kami percaya pemulihan itu akan terjadi untuk negeri kami. Ketika negeri kami dipulihkan, kami percaya bahwa Engkau sedang memulihkan setiap anak-anak-Mu. Engkau sedang melakukan sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Persiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tabur di dalam hati kami bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, pujian tadi menyatakan bahwa kita berdoa untuk Indonesia, pemulihan, ya. Dan ini kebetulan juga, bukan kebetulan, ya, Tuhan kasih ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Oke, saya akan bacakan. Judulnya Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kalau kita mau melihat ayat ini, sebetulnya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh pemazmur di sini, menjelaskan suatu harapan, suatu permintaan, suatu hal dengan kondisi keadaan di mana pada saat itu boleh dikatakan mereka mengalami tekanan, mereka mengalami masalah. Dan hari-hari ini pun kalau kita lihat kondisi saat ini, kita juga dengan kondisi yang sama, mengalami tekanan. Dengan adanya orang berkata, adanya pandemik ini membuat orang jadi susah, kerja sulit, cari kerjaan sulit, banyak yang dirumahkan dan sebagainya. Belum lagi, aduh Pak, ke gereja aja sulit ya. Ya, kondisi memang kita masih harus mengikuti aturan ya, PPKM seperti itu. Gimana Pak? Ya, tetapi kita harus punya keyakinan bahwa kita harus punya apa? Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, dan kita harus terus bangun hubungan itu dengan Tuhan di mana saja. Bukan ditentukan di gereja saja, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di rumah, bagaimana hubungan kita selama ini dengan Dia. Nah ini, ayat ini menjelaskan apa? Satu pengharapan yang luar biasa di tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kalau kita mau melihat dari teks bahasa aslinya menjelaskan ketika Tuhan menyebabkan atau mengembalikan ya keadaan Sion. Tetapi kalau kita lihat di sini, keadaan ini menunjuk kepada sesuatu hal dipulihkan, tetapi bukan seperti sedia kala. Tetapi menunjuk kepada, kalau lihat dari teks ini menjelaskan seperti apa, sesuatu hal yang berbeda, tetapi ada perubahan, ada pemulihan. Jadi pemulihan yang tidak kembali kepada di tempat semula, tetapi pemulihan terjadi di tempat yang berbeda, dalam arti dengan kondisi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Cara Tuhan untuk memulihkan kita. Kita tahu sekarang dengan kondisi dulu kelihatannya mungkin orang membandingkan bisa kerja enak, ya kan?
bisa ketemu kongko-kongko ya, istilahnya ngobar lebih bareng ya, mabar makan bersama ya, nggak cuma main bersama. Sekarang anak-anak yang lagi usung mabarnya bukan makan bersama, tapi main bersama gitu. Ya, semua mainnya pakai gadget semua, pakai Android semua. Semuanya harus mulai berbeda dengan kondisi yang berbeda. Orang berjualan pun sama, tidak lagi di pasar, sekarang sudah mulai dibawa ke online ya. Semua berubah. Dan ini yang sekarang ini kalau kita lihat memang kondisinya seperti itu. Dengan keadaan kondisi yang berbeda, tetapi cara pemulihannya Tuhan, itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 126 ini, bahwa Tuhan tidak mengembalikan seperti semula, seperti awal, tetapi pemulihan yang Tuhan kerjakan mengikutnya apa? Sesuatu hal yang baru begitu. Ada yang Tuhan kerjakan untuk Sion di sini. Makanya dikatakan selanjutnya, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Istilahnya Pak, ya namanya orang mimpi itu ya bisa macam-macam ya, tapi ini harapan pemulihan, pengharapan ketika ada masalah. Saya punya mimpi. Kalau ditanya ya, tapi bukan mimpi yang 1001 buku 1001 mimpi saudara, tapi mimpi harapan. Saya kepingin jadi ini, saya kepingin mengalami pemulihan, saya kepingin mengalami kesembuhan, saya ingin mengalami perbedaan yang membawa hidup saya lebih baik lagi. Nah ini yang Tuhan kerjakan ini sebetulnya kalau kita lihat dalam teks ini menjelaskan apa? Mereka mengatakan ada harapan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, yang sesuai dengan harapannya begitu. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Nah ini menarik ya. Ini kata mulut kita penuh dengan tertawa, bisa senyum-senyum deh. Orang lagi pemulihan kan gitu ya. Mungkin kayak tadi ada kesaksian, wah Tuhan itu luar biasa saudara, atau begini ya. Mungkin dia waktu cerita sambil cengenges saudara, ya kan? Tapi waktu dia ngalami sendiri waktu masalah itu, tidak bisa cengenges saudara. Pasti guyunya sepet gitu ya. Guyunya berbeda ketika dia sudah melewati semuanya. Makanya dalam Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kata kita tahu sekarang memakai kata oida, dalam arti apa? Yang sebelumnya saya tidak tahu. Saya tahu dalam pengertian apa yang saya tahu ketika saya mengenal seseorang. Berarti saya mengenal dia kemungkinan bukan dari kecil. Jadi kata oida itu seperti itu saudara. Jadi apa? Kita tahu dari proses yang Tuhan kerjakan, oh Allah, ternyata Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Bahwa Tuhan turut bekerja, bersinergi dalam kehidupan saya. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan bagiannya. Sinergi, bersama-sama bergerak. Sehingga apa? Kita bisa mengatakan bahwa mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita, bagi orang-orang yang percaya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini kita bisa lihat. Nah kalau kita kembali di sini, kita bisa melihat di ayat 1 dan ayat 2, kita bisa melihat bagaimana situasi keadaan orang yang mengalami pemulihan. Tidak hanya tertawa, dikatakan lidah kita dengan sorak-sorai. Kalau dalam teks aslinya itu sebetulnya lebih cenderung mengatakan menyanyi dengan keras. Kita mengucap syukur, kita berkata dengan keras bahwa Tuhan itu luar biasa. Bahwa Tuhan itu kita bisa ngomong Tuhan Yesus hebat. Ya, ini suatu pengharapan ya. Dan dikatakan apa? Pada waktu itu
berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Ayat 3 diulangi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ini pernyataan iman yang tidak mudah disampaikan atau dikatakan dengan kondisi orang yang lagi susah, orang yang lagi punya masalah. Makanya ayat 1, 2, dan 3 ini menjelaskan situasi harapan ketika orang mengalami pemulihan, dipulihkan dengan kondisi yang berbeda, yang lebih baik lagi. Yang tadinya harus jualan di pasar, sekarang harus jualan online, ya kan? Tapi tetap pemulihan, caranya beda, kan gitu. Mungkin dia selama ini nggak tahu, Pak, gimana saya bekerja. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, saya nggak punya pekerjaan, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Anda punya HP? Ada. Punya Android? Punya. Nah, saya masih ingat dulu. Tapi saya tidak tahu keberadaan itu ya, CC itu ya, sekarang di mana. Cuma memang kabar simpang siur betul tidak tahu. Ketika saya di ITC, duduk, minum, terus dia datang. Pak, saya mau tanya, gimana ya toko di sini sepi? Saya jualan enggak hari ini loh, enggak dapat apa-apa. Saya bilang, C, yang ada di rakmu itu, C, fotokan kabeh. Lu buat apa? Masuk di statusmu, kasih harga, gitu. Potongan situ-situ. Wah gitu ya, lo ya buat apa? Ya dijualan gitu. Lo ya kan? Lo kalau nanti mereka ngirimnya apa? Ya kasih ongkir, bilang gitu. Di lama-lama bisa, kalau memang bisa tahu masuk ke Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Pak suruh fotoin. Gitu ya. Loh iya, sekarang ini cara dagang Anda harus tunggu di mall. Ya enggak, semua sekarang ini apa? Mereka mau datang terus mau lihat, kan belum tentu semua lihat. Iya kan? Nah kalau difotoin kan teman-temanmu semua melihat. Oh, jualan ini kayak ini istri saya itu. Mulai dari baju, mainan, alat rumah tangga, komplit ya, sampai dilihat di status ini gitu. Jadi ngeliatin produknya semua. Jadi baju anak-anak, ya ada wanita dewasa, laki-laki dewasa, semuanya ada di situ sudah. Saya lihat tak hitung-hitung itu kurang lebih bisa 50 item di situ. Dan saya lihat dan memang dia pasang itu akhirnya. Akhirnya jadi toko memang jalan, walaupun tokonya tidak dipasang di mall. Tetapi saya melihat itu. Kadang-kadang Tuhan memakai cara-cara seperti itu, saudara. Saya juga mengalami hal yang sama. Dulu kalau ngajar, itu harus ke lokasi. Bicara waktu, apalagi kalau ditanya, ayolah Pak, ngajar itu di luar pulau sana loh. Ayolah Pak, ke Singapura. Sekalian sakotbani. Selalu saya bilang, nanti dulu. Soalnya saya tahu sekali diutus itu 2 minggu gak pulang. Iya, karena dia juga pasti mikir kan biaya tiketnya, ya kan, pulang perginya sekaligus, no kerjaannya disuruh ngajar, disuruh khotbah dan sebagainya 2 minggu. Saya bilang sedangkan saya aja kalau pergi-pergi seminggu atau 4 hari 5 hari anak saya tiap telepon, kapan pulang kan bingung saya. Kayak bisa waktu saya kan gitu, apalagi sing cilik kan begitu. Ya. Saya bilang, nanti aja, suruh yang lain aja, nanti Pak, nanti. Seringkali saya tolak, kadang-kadang saya digoda, alah gitu, demi anak-anak, yang ini loh, saya bilang, iya, saya masih punya keluarga. Loh ya jangan sampai nanti saya pelayanan terus, anak saya nggak kenal saya, repot kan gitu. Itu sopo, papi nih, loh, repot ya. Ya, berarti apa? Kalau kita mau melihat bagaimana sebagai contoh yang tadi itu, kembali lagi interaksi. Kalau kita mau melihat ayat 1, 2, dan 3, orang yang memiliki pengharapan seperti ini berarti apa? Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau dia tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak mungkin orang punya pengharapan kayak begini nih.
Saya percaya akan terjadi pemulihan dalam kehidupan saya. Saya percaya akan terjadi perubahan dalam hidup saya. Dan lebih baik dari yang dulu. Nggak gampang loh saudara. Makanya selalu saya katakan bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu, saya ulangi lagi, seperti membangun hubungan suami istri saudara. Lihat, orang nggak akan pernah langsung yuk nikah sama saya yuk, nggak ada saudara. Sampai kalau gini berarti Anda sedang diguna-guna saudara, sedang diperet. Ya mis ya, ketemu di pasar gini, ayo mis kalian biar aku mis gitu. Pasti disopokan gitu. Dalam nama Yesus ya ditolak. Pasti kenal dulu saudara. Ada interaksi. Saudaraku, Alkitab ini surat cintanya Allah. Surat cintanya Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan menyayangi kita, mencintai kita dari sini saudara. Dari Alkitab. Kita bisa tahu Yesus mati buat saya karena cintanya sama kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Cintanya, kasih yang begitu besar. Buat siapa? Buat kita. Dari mana bisa tahu? Dari Alkitab. Zaman sekarang orang menyatakan cinta macam-macam. Ada yang berani ngomong langsung, ada yang nggak berani. WA kan gitu. Ada yang SMS. Iya kan? Dan itu saya percaya ketika itu dinyatakan pasti menjadi momen bahagia bagi yang menerima, betul ya? Iya kan? Apa bencekno begitu? Saya percaya wah momen yang bahagia. Ini saya tidak pernah lupa. Pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini, Dia menyatakan cintanya kepada saya dan kami jadian. Betul ya? Iya. Seiling gitu. Lali aja ya. Terus itu. Pasti begitu. Pasti itu menjadi momen ya kan. Bahkan orang ketika sudah menikah pun tanggal pernikahan nggak pernah lupa itu. Ya, HWA ya. Happy wedding anniversary ya. Orang nggak pernah lupa, pasti dicatat. Juga berkaitan dengan jadian itu tadi. Momen yang indah. Alkitab adalah surat cintanya. Apakah selesai dibaca? Selesai? Enggak, saudara. Harus ada komunikasi, ada doa, pujian dan penyembahan. Apa yang kita lakukan dalam minggu-minggu ini, dalam ibadah kita, ini adalah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Sebagai pernyataan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tanpa ini, semuanya selesai hanya sebagai pengetahuan yang kita miliki. Justru kita harus ada ibadah, ada doa. Masing-masing harus ada doa. Ada apa? Memuji Tuhan, mengalami, oh iya ya. Ya kan? Orang kalau lihat kalau suami istri atau lagi pacaran, kalau kurang komunikasi kelihatan nggak? Kelihatan, sering salah paham juga. Salah paham. Baru, bentar aku ya. Ya kan? Baru gitu ya. Ngomong apa itu mau kan? Salah paham terus. Kalau nggak gitu, lihatkan sini loh, lihatkan. Apa aku dibilang kan gitu? Ya dirubah dong ya. Karena apa? Kurang komunikasi. Kurang ada interaksi. Demikian kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sering kali salah paham sama Tuhan. Kita sering kali mengatakan, Tuhan kau di mana? Ketika aku mengalami masalah, Tuhan kau di mana? Ini kelihatan sekali. Kalau apa? Kita kurang membangun hubungan dengan Tuhan, kurang interaksi hubungan dengan Tuhan. Kelihatan sekali kalau dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dia akan ngerti kok cara kerjanya itu. Ayat 1, 2, 3 ini akan terus ada dalam kehidupan orang itu. Saya percaya ada pengharapan. Setiap orang yang menikah di sini pasti punya pengharapan kan? Iya kan? Apa yang ada yang tidak punya pengharapan? Pengharapannya apa? Bahagia kan? Iya. Masa ada gini? Saya mau menikah memang tidak ingin bahagia gitu. Repot itu ya. Saya dulu ketika masih muda saudara,
belum nikah, ada om-om. Waktu itu saya masih jadi agen asuransi. Kamu tahu, orang nikah itu, kasih tahu ya, senangnya cuma sehari, sisanya neraka. Medeni lah. Loh iya, ngomongnya gitu loh. Sampai gini saya, tak pikir ya, kalau senangnya cuma sehari pas pesta kawin toh, mari itu sisanya neraka, lagi apa rapi kan gitu. Iya kan? Buat apa menikah? Tujuannya orang menikah itu bahagia. Tak pikir lagi lah, kamu gak usah kawin. Iya kan? Kalau memang tujuannya itu begitu, tujuannya bahagia. Lah bagaimana untuk kita bisa mencapai kesepakatan bahagia? Harus ada apa? Komunikasi, kesepakatan. Loh ya kan? Sehingga gak sering terjadi salah paham. Demikian kita dengan Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan Yesus baik dari mana? Ya sering ada komunikasi dan pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kalau nggak ada pengalaman ini, kita nggak akan pernah bisa berkata Tuhan Yesus baik. Padahal memang dari dulu Tuhan Yesus baik. Kita nggak bisa berkata Tuhan Yesus dahsyat, yes, amin, tanpa apa? Pengalaman bersama Dia. Nggak mungkin. Demikian dalam hubungan pernikahan sama. Puji gue, ya saya puji si Zadin termaksa ya kan gitu. Dan memang terbukti loh ya kan. Dan ini pun sama, ini harus jadi kebanggaan kita, pasangan kita masing-masing. Dia yang diberikan kepada kita itu yang terbaik, dengan kelebihan dan kekurangannya. Wah, kok Pak kurangannya loh ini kan dulu, makanya apa? Waktu konseling pranikah ngomong yang baik. Kalau memang nggak siap jangan kan gitu. Makanya selalu saya tanya, wis ya sudah terima apa adanya, jangan sampai menyesal. Kalau sudah menikah ingin baik-baik, ya kan, harus diterima apa adanya. Dan gimana, Pak, nasi sudah jadi bubur, lah gimana buburnya dirubah jadi bubur ayam, kan gitu. Buburnya jadi bubur seafood kan begitu. Rasa bagaimana dalam keluargamu menjadi bahagia. Jangan pernah menyesal ketika engkau sudah menikah. Bagi yang belum menikah ya, mulai pikirkan, mulai berdoa, lo ya bergumul baik-baik. Karena ketika engkau sudah menikah, mau tidak mau kamu sudah terima, kita harus terima paketan, gitu ya, paketannya gitu. Sama kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun terus hubungan dengan Tuhan, paketannya banyak saudara. Berkat, ya kan? Pemulihan, pengudusan, pembenaran, perkenanan dalam kehidupan kita komplit, saudara. Sama dengan pasangan, makanya kaitannya membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam Efesus pasal yang kelima dikatakan apa? Rahasia ini besar ayat 32. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Padahal kalau kita lihat di ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ayat 24, hai suami, kasihlah istrimu. Kaitannya di situ loh, saudara. Nah, kalau kita kembali ke Mazmur di sini menjelaskan apa? 1, 2, 3 ini orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga dia bisa berkata, punya pengharapan bahwa nantinya akan ada pemulihan dalam kehidupan, akan ada pemulihan dalam keluarganya, akan ada pemulihan bagi bangsanya. Karena ini juga berbicara tentang siang. Dan ini yang seperti yang kita nyanyikan tadi sebelum firman Tuhan. Kita pun punya pengharapan bahwa Indonesia akan mengalami pemulihan. Dan ayat yang keempat dikatakan dengan jelas, dengan iman dia berkata. Kalau kita lihat di sini memakai bentuk piel, terus dengan sungguh-sungguh, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Dia ngomong nih, pernyataan iman, saudara. Gak gampang, saudara. Pernyataan iman yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, seperti kayak kata haleluya. Haleluya itu artinya apa? Pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Pujilah Tuhan sungguh-sungguh. Karena memang kata kerjanya mau menekankan di situ. Haleluya. Dari kata halal. Ya. Nah, ini menjelaskan supaya kita terus memuji Tuhan.
ayat 5 dan 6 ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa maksudnya? Kenapa ditutup dengan dua ilustrasi ini? Jangan pernah menyerah. Lakukan bagianmu, lakukan bagian kita untuk mengerjakan apa yang kita bisa. Karena akan tiba saatnya Tuhan memulihkan kita seperti Sion, seperti orang yang bermimpi. Bahkan kalau dalam teks yang lain mengatakan apa? Seperti orang yang tersadar dari mabuk. Oh mabuk ya kok. Waktu mabuk sih mumet ya. Tapi ketika dia sadar, aku ning dia. Kan gitu ya. Pernah mabuk ya? Saya enggak pernah. Saya tanya. Ning dia pun. Dua seorang yang gigi mau. Lu kan gitu. Baru sadar. Bahasa aslinya menjelaskan seperti itu, saudara. Lakukan terus, tabur apa yang kita bisa lakukan, kerjakan apa yang kita bisa lakukan. Karena akan tiba saatnya pemulihan itu terjadi. Berkat-berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Pemulihan, kesembuhan akan diberikan kepada kita. Ingat lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita tundukkan. Glory haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Milikilah pengharapan, yakinlah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dia tahu masalah, dia tahu keadaan, dia tahu kondisi. Apapun yang kau perbuat, katakan dengan iman, tidak ada maksud jahat. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan sungguh, kita akan menyerah
engkau sudah meragukan keberadaanmu. Engkau mulai khawatir, engkau takut, bahkan engkau mulai merasa tidak ada pegangan. Mulai saat ini engkau bertobat. Katakan, Tuhan, aku percaya aku punya Tuhan yang hebat. Aku percaya aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku percaya punya Tuhan yang peduli. Dia adalah Bapa kita, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang selalu memberi yang terbaik. Dia bisa merubah, sanggup memulihkan. Percaya, yakinlah, kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Lakukan bagian kita, kerjalah. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Pada apapun juga, selalu ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan Tuhan akan bergerak pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau sanggup memulihkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pasti ada pemulihan dalam hidup kami. Pasti ada kemenangan dalam hidup kami, karena Kau memang mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Pasti ada kesembuhan daripada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Dan kami percaya pemulihan itu terjadi. Ketika itu terjadi, kami seperti orang yang bermimpi, terbangun dari mangkuk. Engkau hebat Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Tuhan, layakkan kami, layakkan setiap hamba-Mu yang akan melayani jemaat-Mu Tuhan. Engkau lihat keberadaannya masing-masing, sehingga melalui perjamuan Tuhan ini kami selalu diingatkan betapa besar cinta-Mu kepada kami, betapa mulia dan agung karya-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan sambut perjamuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
menggantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dilaku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan sungguh-sungguh, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita pakai terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, syukur, haleluya. Engkau baik Tuhan, haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Awan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Engkau bahagia Tuhan. Glory, haleluya. Engkau bahagia Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Allahku selamanya
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau hebat di atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kami, kesembuhan dalam kehidupan kami, dan kami percaya segala sesuatu yang menjadi dilepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan kasih Tuhan. Haleluya. Ya, pengumuman Bapak Ibu untuk ibadah masih live streaming. Kemungkinan besar nanti 2 minggu lagi baru kita nanti onset kita atur ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan H2O. Untuk siaran ulangnya bisa lihat di YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Agus Widodo ya. Dan Bapak Ibu jika ingin memberikan persepuluhan bisa lihat di layar LCD di Bank BRI yang tertera di sana. Untuk memberikan persembahan bisa lihat di juga layar yaitu di Bank BCA. Oke. Juga untuk Jumat tetap kita ada kelas PA, jadi pakai Zoom ya, via Zoom. Untuk sementara ini kita pakai Zoom sampai nanti ada kita lihat perkembangan lebih lanjut. Walaupun ada beberapa gereja yang sudah mulai ada doa malam, ada kelas PA dan sebagainya, kita masih melihat situasi kondisi di wilayah kita ya. Walaupun ini sudah masuk zona kuning ya, zona kuning. Tapi kita mau memastikan dulu semuanya baik dan nanti tetap ada sesuai dengan protokol kesehatan, ada pakai masker ya, pakai temperatur ya, tes temperatur, cuci tangan ya, pakai sabun, ada hand sanitizer dan kita tetap juga lakukan penyemprotan setelah baik sebelum dan sesudah ibadah. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bukti keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan
memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan untuk melawat negeri kami, sehingga Indonesia benar-benar mengalami sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang membangkitkan, suatu hal yang kemajuan untuk negeri kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan, memberikan mereka mereka takut akan Kau Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semuanya hanya berpihak kepada rakyat, semuanya berbicara tentang kebenaran ya Tuhan, dan untuk perkembangan negeri kami. Pakai ya Tuhan anak Tuhan yang duduk di pemerintah, di eksekutif, legislatif, yudikatif, sadarkan mereka, jadikan mereka garam terang untuk berani menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib, dan kami percaya boleh membawa dampak untuk negeri kami, membawa dampak di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan lawat mereka satu persatu, berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan, supaya mereka juga boleh melihat kuasa kasih-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa juga untuk pemilik Panti yang memfasilitasi ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, istrinya ya Tuhan, yang sekarang ini masa pemulihan. Tuhan, kami menyatukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan yang akan memulihkan ya Tuhan, menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga anak cucunya Tuhan, berkati mereka semuanya dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Juga semua pegawai yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan Kau memberkati mereka, sehingga melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan keluarga ini, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini Tuhan, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Pabian Cantian, Kota Surabaya. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah kuasa kasih-Mu turun atas mereka, supaya mereka juga boleh merasakan, melihat pembelaan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, Kau melirik satu persatu, Kau melihat baik secara live streaming maupun yang siaran tunggal, siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa kasih-Mu turun atas mereka. Kami menyatukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Engkau mencetak mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala sesuatu untuk program gereja, untuk kami boleh lakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Kau sendiri ya Tuhan yang membuka, memberikan hikmat buat kami, terobosan untuk kami boleh menjawab panggilan-Mu, visi misi yang Tuhan taruh untuk gereja ini boleh bergerak maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera.